Hai adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar Python buat proyek yang sangat bermakna. Menyaring kata-kata negatif agar komunikasi kita jadi lebih positif dan bijak di dunia kita. Oke? Oke. Proyek ini kita namakan arti kata. Tujuannya adalah agar sistem bisa mengecek apakah ada kata-kata kasar dalam sebuah kalimat, lalu menggantikannya dengan padanan yang lebih sopan. Oke? Pertama-tama, adik-adik perhatikan di layar kakak ini ya. Di sini ada codingan sekilas codingannya. Jadi pertama-tama yang ingin saya highlight variabel alternatif positif. Dari variabel alternatif positif itu terdapat daftar kata-kata kasar. Ini variabelnya berbentuk struktur data dictionary. Oke. Ini ada, jadi di sebelah kiri ini, di barisan sebelah kiri ada kata-kata kasarnya, dan di sebelah kanan ini ada kata-kata yang lebih sopan. Nanti dari ketika terdeteksi kata-kata negatif, maka akan diganti kata-kata yang di sebelah kanan. Seperti itu nanti alur programnya. Terus variabel kedua, ini ada variabel lagi. Ini filter negatif ini yaitu mengambil atau mengumpulkan kata-kata negatifnya aja. Jadi kodenya seperti ini, list alternatif positif titik case dalam kurung tutup kurung. Nah, di sini ada dua fungsi. Fungsi yang pertama ini fungsi sorted. Ketika pengguna menginput suatu kalimat, maka fungsi ini tugasnya adalah mencari kata-kata negatif yang terdaftar di variabel alternatif positif tadi. Ketika menemu, maka akan ke fungsi yang kedua, mengganti kata kasar menjadi kata yang lebih sopan. Oke, sampai di sini adik-adik paham ya? Nah, di sini buat untuk tampil di layar input user, codingannya seperti ini. Dan untuk kondisi seperti ini, itu sekilas codingannya. Kita coba demonstrasi codingannya. Nah, untuk kelihatannya di sini ada tulisan selamat datang di arti kata filter bahasa negatif, cek kalimatmu yuk biar makin bijak di dunia digital. Masukkan yang ingin kamu cek. Misalnya, kamu bodoh dan goblok. Setelah itu kita enter. Nah, disinilah alur programnya berjalan. Terdapat tulisan terdeteksi kata kurang bodoh, goblok. Maka sistem akan membuat versi yang lebih sopan. Gunakan versi yang lebih sopan. Kamu belum paham dan perlu belajar lagi. Kemudian kalimat penutupnya, terima kasih sudah memiliki komunikasi yang lebih bijak. Oke. Seperti itu adik-adik ya. Jadi seperti itu sekilas codingannya beserta demonstrasi codingan kita ini yang kita sebut project anti kakak. Tapi kakak tidak berhenti sampai di sini dulu. Di sini kakak akan jelasin satu persatu. Kita ngoding bareng aja. Kita buat
tambah kuningan di sini. Nah, pertama-tama print. Selamat datang. Filter bahasa negatif. Jadi adik-adik, fungsi print ini adalah untuk menampilkan kalimat tersebut ke tampilan layar atau terminalnya. Misalnya kasih contoh, saya play dulu atau running. Nah, muncul kalimatnya seperti ini. Nah, misalnya kasih contoh kedua, kita tambah lagi baris baru print dalam kurung tanda petik. Tapi aku pengen buat garis bawah. Oke, bisa kok. Buat garis bawah supaya bisa kita pisahkan antara judul sama inti kontennya. Gampang, tinggal tampilkan simbol min, lakukan pengulangan sebanyak 60 kali. Oke, kita perhatikan sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, adik-adik sampai di sini sudah paham ya. Kita masuk ke fungsinya adik-adik. Di sini pertama-tama saya buat variabel alternatif positif. Kakak ngetik kode terlebih dahulu ya, nanti kakak jelasin, oke? Oke, kakak udah buat list ini ya adik-adik dictionary-nya. Jadi untuk penjelasannya jadi begini adik-adik. Jadi ini adalah variabel alternatif positif. Isinya adalah struktur data dictionary yang dimana di barisan sebelah kirinya itu adalah kata negatif dan di sebelah kanan adalah kata yang lebih sopan. Dimana nanti ketika ada kata negatif, maka kata yang di sebelah kanan inilah jadi pengganti kata negatif tersebut. Seperti itu jadi nanti alur programnya. Oke, kita masuk ke variabel kedua. Variabel kedua itu filter negatif.
filter negatif sama dengan kakak tulis terlebih dahulu ya. Nah, adik-adik, jadi ini adalah codingan di mana si filter negatif ini akan mengelis daftar kata negatifnya aja. Jadi filter negatif ini isinya kata negatifnya aja. Oke. Jadi dengan codingannya list dalam kurung alternatif positif titik case dalam kurung tutup kurung seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya, teman. Kita masuk ke fungsi adik-adik. Untuk fungsi pertama kita namakan sensor text. Kita manfaat untuk value-nya text input. Titik 2 jangan lupa. Kata kotor. Kakak ketik terlebih dahulu ya. Ketik kodenya. Kakak jelasin. Oke, seperti ini fungsi untuk sensor text. Jadi nanti untuk variabel kita tulis variabel kata kotor. Kata kotor kita buat list kosong terlebih dahulu. Nah, di variabel kata user akan mengambil teks dari user, kita namakan teks input. Terus fungsi lower titik 2 ini artinya buat teks yang di input user itu menjadi huruf kecil semua. Dan fungsi split tanda dalam kurung ini adalah pisahkan dia baris per baris. Kita buat fungsi kita tambahkan for looping di sini adik-adik. Oke, di sini ada looping. Fungsinya itu adalah kata yang di input user nanti akan mengecek apakah ada kata negatif. Lihatnya berdasarkan apa? Berdasarkan dari filter negatif ini. Filter negatif itu kan sebelumnya ini kan cuma yang nulis kata-kata negatif. Nah, kalau ketemu maka dia akan mengembalikan kata kotor. Oke. Fungsi untuk mengecek kata negatif selesai. Selanjutnya pada fungsi kedua. Fungsi kedua itu adalah def ubah ke positif.
Jangan lupa titik 2 ya. Kalau setiap fungsi seperti biasa, kakak ketik kodenya terlebih dahulu sampai selesai, nanti kakak jelaskan. Bupati 2. Oke, selesai ya. Jadi fungsi ini adalah ketika ada teks negatif, dia akan ubah menjadi positif. Gimana alur programnya? Jadi untuk variabel hasil bersih dia akan mengambil teks hasil asli terlebih dahulu. Jadi ini terdapat for looping juga. Di sini kakak sekilas jelasin program ini ya. Jadi intinya kita ambil pengganti dari alternatif positif tadi ya. Kalau tidak ada, pakai sensor. Kemudian kata negatif diganti dengan versi sopannya. Setelah itu return hasil bersih. Akhirnya kita kembalikan kalimat versi bersihnya. Oke, seperti itu fungsinya. Nah, sampai di situ untuk bagian backend ya. Jadi kalau kita play di sini running masih belum ada karena ini hanya fungsinya aja. Oke, kita langsung ke backendnya. Langsung ke front end, sorry. Kita buat variabel masukkan input sorry, dalam kurung dulu. Masih ada kali bingung. Apa ini? Nah, ini adalah sistem akan membuat baris baru di tampilan layar, oke? Nah, kita coba play dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat variabel lagi. Kita buat variabel ditemukan sama dengan sensor text masukkan value-nya masukkan, okay? Text input dari user tadi. Variabel ditemukan isinya itu adalah text input dari user. Oke, kita buat kondisi di sini menggunakan if else. If ditemukan, jika variabel ditemukan, sensor test ini kan fungsi sensor test ini kan mendeteksi kata negatif kan, maka kita buat perjalanan. Kalau ada
kata negatif. Oke, seperti itu. If ditemukan, tampilkan di layar dalam kurung titik tanda petik terdeteksi kata kurang pantas. Titik 2, koma, tanda petik 2, koma, titik join. Artinya ini adik-adik, jadi titik join temukan ini dia akan tampilkan di layar kata negatif tapi diakhiri oleh kata koma ini. Seperti itu. Print. Dalam tanda petik nggak ada tanda petik ya, langsung aja print buat fungsi. Sorry. Dan kita buat kalimat dulu. Gunakan versi yang lebih sopan. Versi yang lebih sopan. Di bawahnya kalian ambil fungsi ubah ke positif tadi yang di atas. Ubah ke positif. Jadi ini maksudnya gini adik-adik. Sistem akan mengambil fungsi ubah ke positif dengan value masukkan teks yang di input user. Teks yang di input user itu akan dibuat huruf kecil semua. Terus ditemukan ini kan ditemukan ini kan kata negatif akan diubah oleh fungsi ubah positif ini tadi. Seperti itu adik-adik. Kita langsung itu if-nya langsung ke else. Jika tidak ada kata negatif, maka akan ditampilkan ke layar seperti ini. Print dalam kurung baris baru kalimat kamu sudah positif dan aman. Keren. Simbol smile. Oke, kita buat kalimat penutup program print. Baris baru. Terima kasih si sudah memilih komunikasi yang lebih bijak, Nah, seperti itu adik-adik. Kita tes dulu codingannya. Apakah ada error apa ya?
Misalnya aku tulis kamu bodoh dan goblok. Enter. Nah, berhasil ya. Terdeteksi kata kurang pantas. Untuk gunakan versi yang lebih sopan, kamu belum paham dan perlu belajar lagi. Terima kasih sudah memiliki komunikasi yang lebih bijak. Oke, codingannya tidak ada yang error, aman. Dan catatan ya adik-adik, di sini Python itu sangat sensitif sekali dengan spasi dari suatu program. Jadi, kalau adik-adik, aku sering sekali mendapat permasalahan seperti ini. Jadi, ketika adik-adik buat spasi di sini, apa yang terjadi? Kita alami terlebih. Nah, seperti ini adik-adik. Tadi inputan tadi udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Si sistem menganggap bahwa si inputan ini bagian dari fungsinya gitu. Ternyata mereka udah bukan bagian dari fungsi ini lagi. Dia harus keluar dari fungsi ubah ke positif. Maka dari itu kita keluar tinggal hapus pastinya dong. Seperti itu. Di sini juga jangan kita spasi di sini. Nanti si sistem menganggap bahwa si print ini bagian dari si else. Ternyata yang kita mau adalah kita keluar dari kondisi tadi. Seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Itu adalah contoh kecil dari project anti kata. Bagaimana kita gabungkan teknologi dengan etika. Oke. Yuk, terus lagi eksplorasi Python. Karena ini masih yang sederhana, oke? Bye-bye.